Pak Jasmo, Nyun sewu jenengan iki dari kelompok tani napa Pak? Gapotan apa? Gapotan Usaha Jaya. Desa Tambah Mulya nggih? Nggih, Desa Tambah Mulya. ya Tambah Mulya Kecamatan Gabus, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Pati. Ini pupuk organik ya Pak? Nggih, pupuk organik Buatan Padat. panjenengan sendiri. Nggih, Kemudian ini yang baru mau dikemas ya. nggih. Ini proses pembuatannya seperti apa Pak? Awal-awalnya ini Pak? Awal-awal kita kumpulkan kotoran hewan, kotoran lembu ternak masyarakat sekitar Desa Tambah Mulya. Kita kumpulkan. Setelah kita kumpulkan bahan-bahan, kita kumpulkan semua, mulai pembuatan pupuk organik padat dimulai. Ada arang sekam, terus kulit kacang, jerami dan kulit kacang itu dihaluskan, dicacah bisa, digiling bisa, untuk membuat sap-sap antara kotoran hewan, disap dengan jerami atau kulit kacang, disap lagi dengan kotoran hewan yang disiram atau dikocor dengan mol GLK. Napa niki? Mol niku molase yang ada rumen sapi, Oh nggih, terus jahe, kencur, laos, tauge, ada ragi tapenya. Terus JLK-nya itu jahe, laos, kencur itu digiling, ditambahi air kelapa. Kalau untuk mol itu yang tambahannya itu dari leri beras. Mall itu perlu dijelaskan Pak. Mall itu kersane masyarakat tahu ya. Mall itu ben petani ngerti. Mall itu apa lah lagi. Aku kepengen Pak Jianto yang menjelaskan iki ya. Pak Jianto menjelaskan ya kan. Kita sharing, ada petani, ada wah ini Pak Jianto ini petugas POPT di Kecamatan Gabus sekaligus koordinator di Kabupaten Pati. Ngerangkep teng Kudus, wah luar biasa Pak Jianto iki. Moga Pak Jianto niki kersane apa sih? Mungkin kadang tani utawa sedulur tani perso mall iku janjane apa? Monggo Pak Jianto itu bisa dilepas niku nganunya apa sing ngene maskernya, ndak apa-apa. Ini ketoke sama Pak Jasmo kita wis ono luwih semeter setengah iki, 2 meter Pak Jasmo iki. Jadi aman Pak ya. Aman. Kita sudah mengikuti protokol kesehatan Pak Jasmo iki. Nggih. Oke, pripun Pak Jianto? Mall iku opo Pak janjane Pak? mall niku kan jenenge malah anu lah. Gak takon. Oke, monggo kita kolaborasi Mall monggo. itu singkatannya kan napa? Mikroorganisme Lokal. Nggih. Berarti panjenengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar rumah tangga lah ya, Iya. atau mungkin di pasar ya dan lain-lain untuk bisa diolah Menjadi molase. menjadi molase tadi. Nah, gitu Pak ya. Nggih. Ya. Memang itu sangat bermanfaat sekali. Cuma saya kepingin tahu Pak, awal mulanya kok jenengan punya ide diamel pupuk organiknya ini tuh alasannya apa? Iya, dari iki awal janjane mulanya kena apa ngono Pak? apakah mungkin pupuk subsidi kayak kesane ngel apa larang apa susah apa memang jenengan punya ide bahwa pertanian ini harus segera dibuat pertanian yang ramah lingkungan atau gimana Pak jenengan anu lah coba jenengan cerita Pak. Awalnya itu saya organik nggak tertarik Pak. Oh gitu. Iki sip iki mulai. Saat tuntutan hati nurani saya. Ono tuntutan hati. Saya memelihara ternak di lingkungan saya itu padat penduduk. Saya punya sebidang tanah itu dekat kamar tetangga saya. Saya berpikir kalau sempat saya berternak di sini tuh tetangga saya merasa terganggu apa enggak. Saya mencari solusi kemana-kemana ya supaya kandang saya itu enggak berbau. Terus ada dari salah satu petugas dari BPP kecamatan itu menawarkan saya disekolahkan sampai ke Bapeltan
Soropadan Temanggung. Wes, nggih. Untuk Ya. saya untuk ingin memecahkan masalah saya itu masalah kandang awal-awalnya itu. Menimba ilmu di Surapadan. Di Soropadan. Iya. Alhamdulillah sampai sana saya. Hmm. Terus saya diajari semua yang untuk membuat pupuk padat organik sampai semuanya. Terus saya itu berpikir-pikir ingin mengembangkan ikut petani organik supaya limbah dari sawah saya bawa pulang untuk ternak saya, limbah dari ternak saya kembalikan ke sawah lagi. Wah, Luar biasa. Saling menjaga kelestarian alam. Ya, Dan saya berkeinginan bertani itu untung, bukan hanya habis untuk membayar pekerja saja, supaya petani itu ringan, nggak ketergantungan kepada pupuk kimia. berarti intinya petani ku ora mau nganyar duit tok. Nggih. Wah, jadi ya kudu ngasilno kan ngono. Carane piye seperti yang jenengan laksanakan. Anjene wong pengen hasil kudu obah ikrik. Wah, seno Pak. Nek ora ikrik yo, cara Iya. piye yo? Bengi-bengi kita itu ada kletong, kita tarik, kita kumpulkan. Kalau paman saya nggak tertarik organik kan, alah ketongnya timpal sesuk, enak turu. Tapi ya dengan senang hati, walaupun kita capek bekerja 1 hari ya, kita sampai rumah lihat ternak kita, lihat kotorannya saya tarik, ada manfaatnya, itu hilang, capek-capek itu hilang. Terus terus. Kita makan beras sehat ya, organik itu ternyata itu mengurangi penyakit. Wih. Memang saya rasakan memang betul. Saya dulu ada darah tinggi, sekarang sudah menurun. Saya konsumsi organik sudah 1 tahun lebih, sudah masuk 2 tahun. Saya tanam sendiri, saya makan sendiri, saya pasarkan juga ada. Dan kayak gitu Pak. Nggih, bener. Berarti bukan karena pupuknya dipersulit atau kurang atau gimana, tapi anu deh, niat memang kepengen Nggih. pertanian itu ramah lingkungan. Itu kita petani itu tidak boleh dipaksa Pak, harus ikut hati nuraninya. Iya, hati nurani, dari hati Kalau nurani. kita dipaksa, Ya. kamu harus ikut program organik, pasti melawan. melawan ya. Nggih. Kalau organik itu weli, nggak ngoten nah. Nggih. Itu sithik. Tapi mengko nek pun hati nuraninya sudah masuk. Oh, iya yo. Ternyata aku melu organik kok. Kotoran hewanku sing maune ngundung-undung nang cedhak omah kudanan ambune ra enak badhet. Saiki ana kelompok tani organik. Duweni molase dadine nang kandangku yo ora ana ambune. Terus untunge nek ana gosok-gosokan iki dienggo nyombor kok yo uyohe yo ora mampu, ana manfaate kena gawe POC. Dadine malah saiki ora usah tuku bahan-bahan kimia, iso di sekitar awake dhewe kena dimanfaat nanggo tandurane awake dhewe. Malah tambah sehat. Alhamdulillah. Harganya ya nggak begitu mahal. Sing harga apa? Harga berasnya kan nggak begitu Oh mahal. gitu Cara, ya. Oh, selisih. nah, cara biasa 7.000, sing organik 10.000 kan ya. Jenis liter lah pertama bento. Oh, ngoten nggih. Berarti anu Pak nggih, jenengan ini melakukan awal pertanian ke arah organik itu ditiru terus teman-teman petani yang lain ya. Nggih. Ya, itu. Nah niki nyun sewu, pupuk organik niki diberikan pada saat nopo niki? Kita berikan sebelum mengolah tanah, Pak. Kita pertama tanah kita traktor dulu kan, kita bajak. Kalau nggak dibajak ya dicangkul. Ya. Setelah dicangkul-cangkul kita taburi pupuk kotoran hewan tadi, pupuk kompos Pupuk kompos yang sudah jadi. ya sudah jadi. Itu sak kotak pinten ya Pak? 12 sak, Pak. Oh sak kotak 12 sak sake 30 kilo, Pak. Oh 30 kilo. Nggih. 30 peng 12. 12. 3 kali 12 berarti 7 200 13 kali 7. Ya meh sak pental sak pental ya. Sak ton. Sak ton lebih Mas. sak Sak ton. lebih. Betul. Terus yang 10 itu kan 300 kilo, Pak.
300 kilo Pak 300 kilo karo 360. nggih 360 kilo 360 kilo Mas, maaf. 360 kilo. Oh, telung pental. 360 kilo. Telung pental nek sak hektar garing ngeping nopi itu. Telung pental itu berarti 2 ton. 2 tonan lah, sekitar 2 ton. Nah, 2 ton sekian pemberian pupuk organik padat dan gawe dhewe. Dan itu hanya diberikan sekali apa nanti ada tambahan pupuk-pupuk yang lain atau yang gimana, Pak? padatnya 1 kali Pak. Yang padatnya 1 kali. Selanjutnya kita pakai POC. Berarti jenengan ini selain membuat pupuk kandang ini juga membuat pupuk-pupuk yang lain termasuk Ya, POC. organik cair ya. Pupuk organik cair Itu untuk melanjutkan setelah pakai pupuk padatnya kita teruskan dengan POC-nya. Oh, POC kita aplikasikan 1 minggu setelah tanam. oh. Menjauh. Nggih. POC-nya tolong cerita sithik Pak. POC ini jenengan membuat sendiri, prosesnya seperti apa? Stop dulu. Sebelum menjelaskan POC, janjane POC ku apa? Nah, kan ngene nyon sewu. Ini pemirsa mungkin kan ngeten. Muni POC apa OC, kok iku janjane apa? Pupuk organik cair. Oh, POC iku pupuk organik cair. Nek sing pupuk kandang digawe difermentasi jenenge iku mau Kompos padat kompos padat dari kotoran hewan. dari kotoran hewan. Dengan proses yang ada di belakang ini ya. Nggih. Jenengan sing wis diadain iki ya. Nggih, pun iki pun dikemas ya, Pak. Nek dikemas ngeten iki sak-sake pirang kilo sak-sake? Kita timbang basah itu 30 kilo. Oh, kita jual dengan Harga harga 20.000 itu beratnya hanya 20 kilo. 20 kilo. Oh, timbangane 30 kilo ning didol mok rega 20 kilo. Nah, Wah, berarti jeneng luar biasa niki. Nggih. Gak apa, saya iki sebelum cerita POC. Beramal kilo. Berarti ngamal 10 kilo. Misalnya kan ada susutnya kan ini kan semakin lama kan agak kering. Nggih, Kita kan heeh. enggak mesti kurang dari 20 kilo Pak. Kan mesti Jagani, ada. jagani repaksi ya. Ya, Jagani antisipasi kalau Nggih. harga. Kok daripada kita curang timbangan. Nggih. Monggo diteruske. POC adalah pupuk organik cair. Nggih. Nah, monggo jenengan bahane POC ku apa kabeh? Nah, monggo Dan dijelaskan. untuk POC itu ya dari kotoran hewan juga, yaitu ada dari urin sapi atau urin kambing atau nggih. urin kelinci Heeh. yang kita pakai untuk bahan menjadi POC. Hmm. Itu kita fermentasi dengan tetes tebu selama 14 hari. Ditambah kapur untuk menjaga supaya tanaman kita nggak ada jamurnya. Untuk Menaikkan pH. menetralkan pH. Ya. Tanaman. Supaya Ini juga dikemas di botol. nggih, botol satu kemasan itu 1 botol aqua 1,5 liter kita jual 10.000. Wih, dijual 10.000. Iya. Berarti jenengan iki duwe sapi, Nggih, kletonge ya bermanfaat. nggih, uyoe nggih. Oh iya bermanfaat. Berarti ora ana sing anu nggih, ora ana sing buang nggih, ora ana yang sia-sia nggih. Nggih luar biasa nih. Mungkin jenengan kok iso ngadai sak botolan niku mau dengan kapasitas 1,5 liter. Nggih. Kan terusan bahasane jenengan kan ada yang membeli, ada yang mengganti lah. Iya. Nggih. Kok yo gelem tuku koyo ngono iku. Tangga kiwa tekan kok yo gelem, wong uyah diadai kok yo payu. Nah, monggo niku Ini, bisa. Pak, ceritanya. Nggih. Pada saat itu kan saya pakai POC itu aslinya supaya tanduran saya itu cepat subur. Ternyata itu ada hama tikus. Betul. Hama tikus itu sempat tetangga saya yang sawah sepadan dengan saya itu dikasih plastik Pak sampai 2 double Pak. Yang saya tuh nggak pakai plastik, tapi saya sempat pakai POC itu 1 minggu sekali yang di tepi saja. Itu alhamdulillah tikus tidak masuk. Yang dipasang plastik itu dilubangi dia masuk ke situ Pak. Menurut jenengan kenapa nih? Duka kurang gitu. Bukan pakai opal ya. Berarti sejauh Pak Sianto ya. Monggo Pak Sianto iki kena apa ya?
di saat nandur pari nggih kiwa tengene niku wis dipager nggih. Nggih, Dipager plastik, dipager wareng. Nggih. Kok iya jih dipangan Nggih, tikus, tetapi sing jenengan dengan sistem organik Nggih. nggih. Dengan menggunakan POC urinsa tadi nggih. Nggih. Kok malah aman. Aman. Oh, apa tikusnya kepesingen? Apa bagaimana? Monggo niki Pak Jianto mungkin yang lebih tahu persis. Pripun Pak Jianto ini? Ini terkait dengan POC tadi yang sebagian besar itu terbuat dari apa itu urin ya, Nggih, urin urin sapi atau urin kelinci atau urin kambing. Nah, nggih. Memang bau-bau dari itu memang kurang disukai oleh tikus Pak. Oh. Itu, iya. Sehingga apa itu lebih memilih tikus niku di sing luwih enak, di sing luwih Nggih. cocok itu yang dipangan duluan. Tetapi apabila di sekitarnya itu juga tidak ada pilihan lain daripada tikus, kemungkinan juga dia akan tetap makan. Pak. Nggih. Tetapi kalau masih ada pilihan, dia Iya. akan memilih Yang lain. yang lain. Nggih, percaya lho. Wong Nggih. di nganoke jagung nek ndek sing tenambuhan ndek wingi lho. Jajal mbah semproten nganggo uyah kelinci. Yo nek bar disemprot iki ora, tapi engko nek wis rong dino ngono ku yo ono ya angger sore gendek kowe kudu aku. Ngeten, ngeten. Nah, terus gini, Iya, monggo. Terus ngeten Pak, dari penggunaan pupuk organik atau bokasi tadi ya, kemudian dari POC pupuk organik cair, itu kan semua pupuk-pupuk itu yang dibutuhkan oleh tanaman. Kemudian dari pemberian itu selain hama tikus, mungkin ada hama-hama lain yang suka pada tanaman atau Tanaman padi padi. organik. Ada, Pak. Nggih. Itu wereng coklat. Mungkin dibandingkan dengan petani yang konvensional atau petani yang biasa tidak organik, kira-kira orangnya milih yang mana itu? Milih yang di konvensional, Pak. Oh, Yang organik itu kurang. Misalnya kita itu yang konvensional sudah nyemprot 2 kali. Saya sekali pakai buah mojo. Oh, pesnap. Nggih, pakai pesnap. Pestisida nabati. Nggih, itu juga tak pakai buat itu. membuat. Waduh, ini semuanya Luar biasa. Di awal kita berorganik itu nggak ada yang belinya kan bahan-bahan seperti lapas memang beli, tapi yang lain ya dari sekitar kita semua, Pak. Ya. Termasuk daun lingga juga Pak. Iya. Bisa untuk pesnap Pak. Iya. Berarti sama sekali tidak membeli insektisida atau pestisida Tidak dari ada, toko ya? tidak menggunakan sama sekali, Pak. Luar biasa, Pak Jasmo. Sebentar saya ikut bicara Pak Jasmo. Nggih. Ngeten. Sebelum kita jauh menginjak ke analisa, Pak Jasmo ketok iku usaha gak modal ngono lho. Tak salah. Gede, Pak. Modal Lah nggih jenengan ketok iki upamane diitung, nggih kan. Wala piye wong pupuke ya serba buat sendiri, baik itu pupuk padat maupun pupuk cair, nggih. Pestisidane yang gawe dhewe, ya nggih ya. Nggih. Benihnya pun wong benih untuk organik mungkin yang aromatik atau yang benih lokal, menawa ya wineh-wineh dhewe menawa. Tuku, nggih. Yang balen niku. Nggih, sekarang ngeten. Jenengan kok nang belakang ini ada tumbuhan pupuk. Nggih, niki lho. Nggih. Kan ada tumbuhan pupuk dengan kemasan 30 kilo. Niki jenengan tinggo dhewe apa tinggo anggotane jenengan apa bahkan sampai dijual di luar daerah. Artinya gini, kita tidak jual tapi untuk kalangan sendiri kan ngoten. Nggih, engko nek didol kudune duwe merek, duwe dan sebagainya. Kita ndak sampai dijual tapi digenteni kancane dhewe, ditempel lah istilahnya. Itu kan di kabeh, Pak. Ini kan untuk persediaan yang semua peserta organik Desa Tambah Mulyo dulu di Gapotan Usaha Jaya. Ngoten. Kecuali di Gapotan Usaha Jaya ada lain desa yang mengikuti program petani organik. Komunitas. Ya, Oh, komunitas nggih. komunitas organik itu sampai di Margoyoso di Desa Sidomukti itu Pak Hernoto dengan lahan keluasan 1 hektar menggunakan pupuk kompos kami juga dari Jenengan? Gapotan Usaha Jaya. Wis, tekan kono Pak ya pasarane nggih. Desa Plukaran, Kecamatan Gembong, Nggih. itu juga kemarin saya kirim ke sana 400
sak 8 ton 8 ton nggih. untuk ikut petani organik juga. Terus desa Batur, Kecamatan Jakenan, nggih. Gonggong, Bapak Sutiono Kadus itu mengambil dari kita juga 450 sak untuk petani organik juga dengan luasan 3 hektar dan tambah dia menanam jahe yang di dalam polybag itu juga menggunakan kompos buatan saya, Pak. Ngeten, Pak. Wong tuku iku kan ngene. Purwodadi kotane sing dadi nyatane. Iku wong tuku lho, Pak. Nggih. Tapi mosok ujug-ujug percaya karo jenengan kaya ngono. Apa ngeten jenengan sudah punya sejarah bahwa jenengan menggunakan ini sudah berhasil ngoten lho. Loh, saya sudah praktekkan sendiri di lahan saya sendiri, Pak. Oh ngoten. Nggih. Sudah berapa tahun mau jenengan 2 tahun, sudah musim. Sudah 2 tahun berarti sudah 4 kali musim panen menggunakan ini. Kompos. Setelah orang-orang yang mencari pupuk kami, Pak, itu bukan abal-abal. Dia itu memang sudah petani organik betul, tapi dia carinya kemana itu nggak tahu. Terus juga, dia beli juga organik tapi katanya bagus ini. Berarti orang kaleng-kaleng ya? Orang KW ya? Yang pertama saya itu di Margoyoso, Pak, di tempat Pak Darnoto itu ternyata Pak Sutiono itu kawannya. Orang itu juga sudah lama yang organik tapi dia cari-cari barang tuh katanya itu bagus ini. Saya nggak pernah menyebarkan loh, Pak. Nggih. Ayo mulane niku kan uang tuku iku rasah kakean cerita, yang penting nyatane. Nggih. Wah, luar biasa nih. Berarti dengan apa ya? Dengan peralatan sederhana, dengan modal gigih, ya. Ya intinya seperti itu. Terusan difermentasi akhirnya jadi ya seperti ini. Yang nanti rencana ada 12 yang di desa Tambah Mulya 12 orang. 12 orang di Plukaran sama di Margoyoso di Pak Carik Payang, Pak Muklis itu juga ikut 1 hektar. Ada 32 orang yang mau sertifikasi organik yang di Gapota Nusa Jaya ini. Berarti proses sertifikasi organik. Menuju ke sertifikasi organik. Iya. Dan rencana keluar kapan nih sertifikasi? Ini sudah di berkas-berkas kami sudah dikirim ke LSO. Oh, LSO. Mau dimasukkan ke Innovis apa? Mana saya kurang paham. Ya mudah-mudahan berhasil, Pak. Alhamdulillah, amin. Atas perjuangannya panjenengan membantu ikut apa ya agar lingkungan ini bisa sehat. Lewat panjenengan untuk apa ya mengarep gitu Mas. Pionir. Itu sebagai pionir atau penggerak untuk teman-temannya agar mau ikut bertani organik. Iya betul. Saya punya harapan, Pak, kepada pemerintah Indonesia atau pemerintah daerah. Kami minta bantuan itu peralatannya. Iya, emang go terserah. Ini kan momen bebas. Nah, kita bebas, kita diskusi ya, Pak ya. Bebas diskusi. Sebelum harapan, Pak. Harapan kok kari penutup, Pak. Iki ngaten. Saya kepengen mendengar kisah Pak Jasmo. Saya kepengen mendengar kisah bahwa organik itu kan hasilnya untuk yang pertama kan, itu biasanya kan turun. Wah, turun, Pak. Turun gratis, ya. Biasanya mungkin terbasane sak kota iso 5 juta, mungkin. Sak dur-dur, Pak. Ya, 3,5 upama. Tapi dengan organik kan jeblek. Ya, aku kepengen, jadi kan bisa membangkitkan para teman-teman petani semua. Diamu ibojo nang omah. Iya ngono ora kira-kira? Nggih. Iku cara menepise piye supaya biasanya kan pasangan di rumah iku
ikut andil kan dalam mengambil kebijakan ekonomi rumah tangga. Biasanya untuk semene bareng melu organik kok untuk semene kan gremeng. Tapi setelah beriring berjalannya waktu menuai keberhasilan kan kan sekarang bisa menikmati. Tapi aku kepengen ndungokno ceritane jenengan. Pertama jenengan organik dan itu turun dan itu digremengi. Nah itu pripun Pak ceritane Pak Jasmo? Kalau masalah pendapatan itu pendapatnya sama saja Pak. Kalau kita yang konvensional itu harus dapat 1 ton, harganya kan 400. Berapa kok? 1 kota. 1 kota 1 ton. Iya. Waduh, ini ya terus 1 ton dengan nilai pegasan kan 3.500.000. Ya. Kita berorganik hanya dapat 700 kilo. Tapi nilai jual agak tinggi. Dapat uangnya tuh kurang lebih hanya selisih sedikit. Oh, meh podo. Nggih. Terus kita untungnya itu di biaya pengoperasional. Hanya mengeluarkan modal sedikit, bukan seperti beli pupuk mahal. Kita punya pupuk sendiri dari kotoran hewan kita sendiri. Kita nggak menggunakan pestisida kimia, buat pesnap, membuat sendiri dari kotoran hewan kami sendiri. Oh, berarti setelah dianalisa, untuk ane sithik, ning harga jualnya tinggi, biaya operasionalnya rendah. Berarti nek dihitung konvensi podo ae, atau bahkan lebih untung yang organik. Lebih untung yang organik itu limbah kita di kandang-kandang kita itu bersih semua. Dari segi lingkungan jenengan ya bermanfaat, bisa kembali ke sawah lagi. Wih, berarti sip luar biasa. Awaknya tambah sehat. Oh, awaknya tambah sehat. Mampu pestisida. Itu. Terus ini pernahkah Mbah jenengan dari hasil itu ditebaske atau untuk diri sendiri dipanen untuk diri sendiri Pak? Kita waktu tanam pertama Pak MT1 kita jual ke Gapotan. Oh, ke Gapotan. Ya. Saya keringkan dapat beras 350 kilo. 1 kilo dituku oleh Gapotan Usaha Jaya itu 10.000. Nah, waktu itu harga beras umum berapa? Harga beras umum 7.500. Oh, 7.500. Kalau lebih tinggi 2.500 ya. Ya, itu uangnya kan sama Pak, dapat 3,5 juta juga. Uangnya sama ya? Sama. Yang ditebaskan kan, yang konvensional kan 3,5 juta. Ya. Kita dapat 350 kilo kan, nilai jual 10.000 kan. Itu kita sudah ikut makan loh Pak. Ada yang dimakan sendiri juga kan. Oh iya. Misalkan kita ambil pilihan, untuk pilihan kan bukan kita terjual kan Pak, kita makan sendiri. Kan? Ikut merasakan juga. Artinya terjawab. Ternyata terjawab bahwa organik itu gak sing di apa ya? Dibayangno sing kira-kira sithik iya. Berarti awal-awal itu memang organik itu menakutkan. Berarti ternyata tidak. Ya, dan menyenangkan. Iya. Iya. Ternyata salah persepsi. Iya. Ternyata organik itu hanya menguntungkan, hanya tambah kesel. Iya. Monggo nek jenengan kepengen menyampaikan harapan monggo. Unek-uneknya jenengan harapannya apa dengan dunia perorganikan ini monggo. Ya muga-muga nih pemerintah daerah napa pusat kan atas sederhananya peralatan kami untuk mengolah pupuk padat. Mudah-mudahan pemerintah bisa membantu petani organik. Yes, ngono ya Pak ya. Wes gitu saja. Ben beliau bisa bisa mencerna sendiri Pak ya. Oke sip. Terus nyuwun sewu Pak Sianto. Niki harapannya jenengan dengan munculnya petani-petani yang luar biasa. Bukan muncul lagi ya. Dengan adanya petani-petani yang luar biasa. Artinya Pak Jasmo ini pelestari lingkungan Pak Jasmo nggih. Dengan adanya jenengan organik secara tidak sadar, secara tidak langsung jenengan ini penstabil lingkungan. Ya amane ya ono, tapi musuh alamine ya ono nggih. Sing semula
kotoran ternak menjadi limbah, menjadi omongan tangga sing ora apik. Jasmo iku lho ingon-ingon ning malah tanggane kambonen dah. Nek nguyangno ora disangoni. Tetap tapi nek kletoke mambu ngoten. Nah, monggo Pak Jianto dengan seperti ini dengan Pak Jasmo yang luar biasa. Niki jenengan harapan gagasan menuju bagaimana ini pertanian di khususnya di Desa Tambah Mulya. Ya, terima kasih. Harapan saya dengan adanya Pak Jasmo melaksanakan pertanian organik ini memang sudah menjadi harapan saya juga dan pemerintah, Pak. Memang diharapkan bahwa pertanian organik itu agar bisa berkembang ke kelompok-kelompok tani yang lain atau ke petani-petani yang lain. Ini memang sudah menjadi tujuan lah bahwa di Indonesia ini semua produk-produk itu sudah terkontaminasi dengan kimia, dengan pestisida, baik itu di tanahnya maupun di hasil panennya, bahkan di buah-buahan pun itu sudah ditolak di luar negeri. Dengan adanya panjenengan mengawali pertanian organik, saya sangat senang sekali. Mudah-mudahan itu bisa berkembang karena di alam ini itu memang sudah diciptakan, Pak. Kalau memang ada hama dan penyakit itu sudah ada musuh alaminya, baik itu yang kelihatan berupa serangga atau binatang, juga dengan penyakitnya itu juga yang dari akar-akar lewat tanah itu juga banyak sekali. Dengan adanya pertanian organik itu maka tanah ini akan menjadi subur kembali, akan menjadi ramah kembali, sehingga nanti harapannya produksi akan meningkat. Selain itu juga sehat awake gitu loh, Pak. Sehat badannya karena tidak terkontaminasi sama sekali oleh bahan kimia. Begitu. Tapi jangan lupa, Pak, soalnya ada yang tadinya petani yang tadinya organik kemudian bosan kembali ke kimia lagi, itu juga ada. Ini tolong nanti supaya harapan saya juga Pak Jasmo ini bisa memberikan getok tular lah, jangan sampai petani-petani yang kendu istilahnya itu bisa kembali ke pokoknya diberi semangat, harapan saya diberi semangat agar kalau bisa berkembang petani itu bukti nyata dia enggak. Saya sangat berterima kasih sekali sama Pak Jasmo dengan adanya ini saya suka ini sudah produksi cukup banyak, bahkan sudah kirim ke petani-petani yang lain bisa itu, sehingga bisa menambah pendapatan lah minimal gitu, mendongkrak ekonomi. Tapi lebih penting lagi tadi untuk menyebarkan pertanian yang ramah lingkungan. Ini salah satu salah satu dari kegiatan PHT itu memang itu, Pak, melestarikan musuh alami atau lingkungan. Gitu. Matur nuwun Pak Jasmo atas bincang-bincang pada kesempatan hari ini, semoga bermanfaat. Tapi nyuwun sewu Pak Jasmo, kita akan ketemu jenengan lagi, kita akan mengulik jenengan lagi tentang bagaimana membuat POC, bagaimana membuat Pesnap. Biar para sahabat, biar para petani dan pemirsa yang ada di manapun ini bisa meniru bahwa organik itu ternyata mudah. Matur nuwun Pak Jasmo, matur nuwun Pak Jianto. Terima kasih. Sama-sama.